Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa as'adakumullah lailatakum. Kaifa halukum? Khairin walhamdulillah. Baik, kaifa Taib, halukum Ustaz? alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursah al ghaliyah maratan ukhra nata'allam huna wa nastati أن نجتمع في هذا التطبيق فلهذا اليوم alhamdulillah qad intahayna min al-mujallad al-awwal fi kitabi Arabia baina yadik al-mujallad A wa mujallad B ya. Jadi kemarin kita udah selesai di Arabia baina yadik jilid 1A jilid 1B ya. Nah, sekarang kita akan masuk di jilid 2 ya. Jilid 2 ini ada jilid 2A dan jilid 2B ya. Walidzalika ya, maka ini sama seperti kita belajar buku baru ya. Jadi nah Ana harap kita semua bisa tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran dan bahasa kita, bahasa orang Muslim ya, ini bahasa Arab penting ya. Dan ya mungkin antum sekarang lagi sering dengar kabar ya bahwasanya sekarang juga banyak Arab sekarang udah mendunia ya. Salah satunya sekarang ada Piala Dunia di Qatar ya. Di Qatar tuh bahasanya bahasa apa sih? Ya bahasa Arab. Bahasa yang kita pelajari ini bahasa yang mereka pakai juga. Cuma kalau di negara-negara seperti itu biasanya ada bahasa Amiyah. Nah, bahasa Amiyah itu bahasa istilahnya logatnya lah ya. Logatnya. Tapi kalau bahasa resminya tetap bahasa Arab ya, tetap bahasa Arab. Maka ini bahasa Arab ini mulai hari ini nggak cuma bahasa eh, Quran saja, nggak cuma bahasa agama saja. Tapi sekarang juga sudah mulai menjadi bahasa internasional ya dengan sekarang berkembangnya zaman ya. Paham tuh ya? Jadi banyak juga sekarang yang semua bahasa Arab ya. Jadi kayak apa namanya kemarin ditawarin juga ya jadi mutarjem buat em, istilahnya kayak orang yang bisnis ya, orang Arab mau bisnis ke Indonesia tapi anak nggak ada waktu ya. Jadi itulah salah satu bukti bahwasanya bahasa Arab sekarang udah mendunia ya dan tidak cuma menjadi bahasa bahasa agama Islam saja, tapi sudah menjadi komunikasi, bahasa ekonomi dan bahasa yang lain-lainnya ya. Walidzalika arju minkum an tatahammasu fi ta'allumi hadzal lughah lianna hadzal lughah hadhihi lughah muhimmah jiddan lana. Jadi kalau antum nanya bahasa yang terbesar di dunia ini apa sih? Nah, ini sebenarnya ana cerita aja dikit ya karena ini juga mulai buku baru ya. Jadi ana juga nggak belajar bahasa Arab saja. Jadi yang namanya bahasa sekarang banyak ya bahasa yang mungkin sekarang banyak dipakai ya. Salah satunya jelas ya yang paling pertama yang paling sering dipakai adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Inggris ya. Jadi iya bahasa Inggris ini emang penting banget ya. Nggak cuma eh, di di aplikasi atau di ini saja tapi di segala lini itu pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita ke negara-negara yang nggak bahasa Inggris, contohnya kayak negara Korea, negara Jepang, atau negara Jerman, atau negara Spanyol itu kita bisa bahasa Inggris saja udah bisa ya. Dalam artian mereka juga eh, bisa pada bisa bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini bahasa internasional ya. Dan ada juga bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Inggris ya. Salah satunya bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini dipakai di Jazirah Arabia. Jazirah Arabia itu apakah Arab Saudi, Yaman, Palestina saja? Enggak ya. Jazirah Arabia itu dari negara yang
paling dekat dengan India ya, yang perbatasan dengan Asia Tengah itu salah satunya adalah Afghanistan ya. Ya, yang di sana ada Taliban. Taliban itu dari kalimat ya, Tolibun ya. Tolibun artinya apa? Tolibun. Santri, Santri, belajar. murid ya. Jadi orang Barat itu apa orang Amerika khususnya itu menganggap ini teroris Taliban, tapi sebenarnya enggak ya. Taliban ini mereka pembelajar ya, ilmu, penuntut ilmu ya, Taliban, Taliban tuh. Habis itu dari Afghanistan juga ada Pakistan ya. Pakistan ini Urdu ya, tapi yang namanya bahasa Pakistan itu campuran ya, campuran antara India dan Arab. Pakistan. Habis itu samping itu lagi ada Irak, Iran sama ya yang daerah Persia ya. Itu juga bahasa Arab meskipun di sana ya meskipun antum tahu juga kalau daerah sana itu negara ini ya, negara Syiah ya, tapi bahasanya juga bahasa Arab. Habis itu kalau ke teluk bawah ya, ke teluk negara Irak, Iran itu ada yang sekarang ada Piala Dunia ya, ada Qatar, ada Kuwait, Kuwait ya, ada Uni Emirat Arab sama ada Oman itu jelas bahasa Arab ya, karena kalau Anda sendiri kalau nonton bola pasti komentarnya mesti dari negara situ. Jadi kalau komentator bola itu dari negara Qatar, Uni Emirat karena emang di situ jor-joran di bisnis bola ya, di apa namanya sangat sangat suka bola di negara situ ya. Habis itu ada juga Yaman, itu juga jelas bahasa Arab. Habis itu di atasnya lagi ada Arab Saudi, jelas ya Arab Saudi, Mekah, Madinah dan Riyadh itu berbahasa Arab. Habis itu ada daerah Syam. Kalau daerah Persia tadi Irak, Iran. Kalau daerah Syam itu daerah dekat Palestina ya. Jadi Suriah, Damaskus, Suriah yang ibu kotanya Damaskus. Habis itu ada Palestina, habis itu ada Yordania, habis itu ada Libanon, habis itu ada Libanon, Yordania sama kurang tahu ada satu lagi itu. Daerah situ itu juga bahasa Arab juga. Ya. Habis itu kalau kita nyebrang di benua baru, benua sampingnya yaitu benua Afrika. Nah, di Afrika ini campuran bahasanya. Kalau masih Afrika yang dekat dengan Arab ini contohnya Mesir ya, Mesir sama Sudan itu bahasa Arab ya. Bahkan kayak Maroko, Tunisia, habis itu Aljazair itu bahasa Arab juga. Ya. Cuma nanti daerah yang sana-sana lagi kayak Senegal, kayak Kamerun, kayak Nigeria, habis itu Ghana, habis itu Uganda, yang lain-lain itu mereka bahasanya apa? Bukan bahasa Afrika ya, itu bahasa Prancis ya. Kenapa mereka berbahasa Prancis? Karena dulu Afrika itu adalah negara yang dijajah oleh Prancis ya, hampir semua Afrika ya. Jadi kayak selain Afrika yang ada hubungannya dengan Arab tadi, itu bahasanya Prancis. Bahkan kalau di Maroko itu ada bahasa Darojah ya. Bahasa Darojah itu bahasa Arab yang campur sama ini ya Prancis ya. Antum tahu Casablanca, Casablanca itu sebuah kota di Maroko, itu bahasa Prancis ya. Artinya kota putih ya. Dan itu itu mereka Maroko bahasa Arab, tapi amiyahnya itu campuran banget sama Prancis ya. Jadi bahasa Arab ini emang sangat luas penggunaannya. Jadi kalau antum bisa bahasa Arab ini nggak cuma ke Arab Saudi aja, antum ke sekarang yang lagi bisnis besar-besaran di Uni Emirat di Qatar ya bahasa Arab juga. Antum mau ke tempat habaib-habaib di Yaman di Tarim itu juga bahasa Arab juga. Mau ziarah ke Palestina Masjidil Aqsa itu bahasa Arab juga. Sampai ke Mesir, sampai ke daerah lain-lain itu juga bahasa Arab. Jadi ya bisa dikatakan bahasa Arab ini bahasa terluas kedua ya selain bahasa Inggris ya. Karena emang yang pakai bahasa Arab ini sangat banyak ya. Baru setelah itu baru nanti ada bahasa Spanyol ya. Baru Spanyol kenapa kok nomor tiga? Karena di daerah Amerika Selatan ya. Amerika Selatan yang Argentina, Brazil, Uruguay, habis itu Chili, Venezuela, dan lain itu bahasanya Spanyol semua, bahasa Latin ya Spanyol. Kenapa? Ya kembali seperti Prancis tadi karena dulu Amerika itu dijajah Spanyol ya. Antum tahu penemu Amerika ya Christopher Columbus itu orang Spanyol sehingga benua Amerika yang bawah itu Amerika Selatan khususnya itu Spanyol semua bahasanya. Bahasa Spanyol. Meskipun benua Amerika sebenarnya udah ditemukan sama sama ilmuwan Muslim ya. Ibnu Battuta kalau nggak salah yang membuat peta itu tapi ya nggak diklaim tapi baru diklaim sama
yang penjajah dari Spanyol itu, sehingga sampai sekarang pun ya Amerika diketahui yang penemunya Christopher Columbus, tapi sebenarnya ya sudah ada sebelumnya. Dan itulah ya, jadi itu singkat saja biar kalian tetap semangat belajar bahasa Arab. Jadi sama sekali nggak ada ruginya. Jadi jangan beranggapan belajar bahasa Arab cuma cuma biar memahami doa, cuma biar memahami Al-Quran saja. Tapi sekarang kenyataannya ya bahasa Arab ini sudah mendunia dan sangat global ya. Jadi insya Allah banyak manfaatnya. Seperti itu ya. Paham Tom ya? Fahim. Nah, jadi kita masuk di jilid 2A. Ya, jilid 2A ini kita sebelum masuk ini ada ikhtibar tahdidul mustawa lil bad'i bil kitab asani. Ini ada ujian tahdid mustawa. Tahdid mustawa itu pe- penempatan level ya. Jadi kita coba jawab ini dulu. Ya, ini kalau antum bisa ini berarti nanti kalau masuk jilid 2-nya sudah lumayan gampang karena ini istilahnya ini apa namanya untuk mengetes kemampuan kita ya sebelum masuk jilid 2 kita disuruh jawab ini. Ini kita sudah bisa belum? Kalau sudah bisa berarti nanti insya Allah mudah di jilid 2 ya. Coba kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1. Astaikidu mubakiron mau mana? Saya Aku bangun bangun lebih pagi. awal. Saya bangun lebih Ah, awal. saya bangun lebih awal astaikidu mubakiron wa anamu dan saya tidur. Saya tidur mutaakhiron. Enggak, kalau misalkan bangun lebih awal berarti tidurnya gimana? Lebih awal atau lebih selamat? Lebih awal. Lebih awal juga berarti. Wa anamu Wa anamu bakiran. Ya wa anamu mubakiron. Aidan. mubakiron ya. Aidan. Astaikidu Ini mubakiron halaman wa berapa anamu ya? mubakiron. Halaman berapa ya, Ustaz? Oh ini madot ya. Ini madot. Jadi madot ini maksudnya kebalikan ya. Ini halaman berapa ini? Yang di depan-depan ya, coba. 23. 23 ini di kalau PDF. Kalau PDF 23. Kalau ini di ain, ain. Habis itu ada ain ya. Huruf ain. Enggak ini madot ya. Ini bukan menyesuaikan makna. Tapi ini lebih ke kebalikan ya. Madot kebalikan. Berarti tadi benar ya. Astaikidu mubakiron wa anamu Mutaakhiran. mutaakhiron. Saya tidur lebih cepat dan saya bangun lebih cepat dan tidur terlambat. Al masjidu koribun wal funduku kebalikannya koribun apa? Sa'idun. Bangidun. Bangidun. Masjid itu dekat dan hotel itu bangidun jauh ya. Asyayu kolilun wal ma'u Kasirun. Kasiran. kasirun. Kebalikan ya. Yakulu Muhammadun lailan. Ayashrabu. Nah, habis itu ini kebalikannya makan apa? Yashrabu. Nah, wa yashrabu Muhammadun Nah, naharon. Jadi Muhammad makan di malam hari dan minum di siang hari. Al-jawu baridun fi London, mana? cuacanya dingin di Ya, London. dingin di London. Al-jawu baridun fi London wal jawu Harun. kalau Harun dingin Firyad. panas apa? Wal jawu harun fi Riyadh. Harun. Ya. Firyad. Wal jawu harun fi Riyadh. Har ya panas. Al-kitabu fauqal hasubi wal qalamu kalau di atas kebalikannya Tahta kita. wal qalamu tahtal kitabi dan pulpennya ada di bawah meja. Al-qamisu aswadu wa thawbu Abyadu. abyad ya. Jadi kemejanya aswad hitam wa thawbu dan bajunya abyad kebalikan putih. Ibni fil amali
Wa ibanati. Baik. Ibnati. Nah, jadi Ya. kalau anak perempuan bisa binti, bisa wa binti atau ibnati juga bisa. Atsaubu nadzifun wal qamisu kotor. Mada naqlul baitan. Nasih apa? Wasihun. Wasih, wasihun. Wasihun. Atsaubu nadzifun wal qamisu wasihun. Sodiki saya silul yaum wa usroti kebalikannya sampai apa? Pulang apa pulang? Arjuun. Wa usroti tarji'u godan. Uktub kalimah wahidatan tu'abbiru an kulli majmu'atin minal kalimat. Sa'yun tawaf Romyul Jamarat ini di haji ya. Jadi ada sa'i, ada tawaf, ada Romyul Jumrah itu di haji. Walidun, walidatun, ibnun, ibnatun ini termasuk apa? Usrati. Naam. Usratun ya, keluarga. Walidun ayah, walidatun ibu, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Berarti ini usratun. Apa anak usratun? Keluarga. Syakkotun, baitun, gurfatun, daurun. Berarti di sini termasuk apa? Apa? Nama tempat. Naam. Amakin ya. Oh, aman. Amakin. Ismul makan atau amakin. Amakin tuh jamaknya. Di sini amakin. Samakun, lahmun, dajajun, khubzun. Ini nama apa? To'am. Makanan, to'am. To'am. Makanan ya. Ikan, daging, ayam. Roti maun, kohwatun, syayun, halibun. Ini nama? Minuman. Minuman mah. Mana nakal rabiatan? Asyarab. Syarabu. Rabu. Syarabun ya. Syarab. Zuhrun, asrun, fajrun, isya. Waktu. Sholat. Apa? Asya'ah. Zuhur, asar, fajar, isya. Apa? Sholawat. Sholawat ya jamak. Solawat ya. Salawatul khomsah ya. Salawatul khomsah. Riyadiyat, ikhtibarat, mukhtabar, hissotun. Nah ini percakapan di mana? Riyadiyat, ikhtibarat, mukhtabarun, hissotun di mana? Tentang pelajaran. Darusah apa? Pelajaran. Nama-nama pelajaran. Nah ini lebih cocok tempatnya ya, yaitu fil madroh, Fil fil madrasah. madrosah, fil madrosah ya. Jadi riyadiyat itu matematika, ikhtibar itu ujian, mukhtabarun itu laboratorium, hissotun jam ya, jam belajar. Tibbun, handasatun, soyidalatun, tamridun. Ini apa? Fil mustasfa. Ah ya, ada handasatun. Kalau mustasfa ada handasatun. Berarti apa ini? Profesi. Kalau profesi muhandisun, tobibun. Ini apa? Bedok. Kuliatun ya. Oh, ya. Oh, mana Jurusan. kuliatun? Kultas. Fakultas ya. Tibun, fakultas kedokteran, handasatun, teknik, soidalatun, apotek, tamridun, perawatan ya. Berarti ini kuliah ya, kuliah. Fakultas. Komisun, sobul ihram, mi'tofun, aswabun, mahadha. Baju-baju. Berarti Malabis. al-malabis ya. Al-malabis. Asdikoun, tullabun, atfalun, fuqaraun ini. Teman, habis itu ada Teman, tulab. pelajar, anak-anak, orang. Sebutan ya. Jamak-jamak. Ada anas ya. Ya ini anas, anas ya anas. Karena anas kan jamak ya, manusia-manusia. Anas, yang benar. Anas.
Riyadotun, jam'ut tawabi, al-murasala asiba. Ini nama apa? Dua ya. Hiwayah ya. Riyado olahraga, jam'ut tawabi, ngumpulin perangko, al-murasala bersurat, asibaha berenang, berarti termasuk al-hiwayah. Mana al-hiwayah? Hobi. Hobi ya. Selanjutnya. Do alama alal kalimat allati la tunasibul fi'il. Ini yang tidak cocok dengan fi'il yang di depan ya. Contohnya yadrusu. Yadrusu kan belajar. Yadrusu al-ulum berarti bisa. Yadrusu ar-riyadiyat. Matematika bisa. Atib bisa. Ini yang nggak cocok al-hisah. Nggak bisa ya yadrusu al-hisah. Yaqra'u yang tidak cocok mana? Al-majallah, Al-Quran, as-sohifah, as-solat mana? Sholat. Salat. Solat ya. Yaqra'u nggak bisa solat. Yaghsilu al-malabis, al-adbak, al-kitab, atau aina? Alkitab. Kitab ya. Yaghsilu mencuci berarti malabis, baju-baju bisa dicuci, piring bisa dicuci, saub juga bisa, kitab yang nggak bisa. Yakulu atau al-maidah, al-wajibah, al-lahma aina? Al-Maidah. Al-Maidah. Al-maidah ini bisa ya. Mana al-maidah? Jangan. Tidak. Nah, yang nggak bisa al-wajibah ini. Wajib. Oh, Al-wajibah. Al-wajibah itu cuma nama ya. Jadi al-wajibah itu al-futur itu al-wajibah namanya. Jadi kalau al-wajibah itu sambungannya sama tanawul ya. Tanawulil futur, tanawulil asya. Saya yusolli al-adhan, al-fajr, al-jum'ah, al-asra. Mana yang nggak bisa? Al-Adhan. Al-adhan ya. Jadi kalau sholat Jumat ada, sholat asar ada, sholat fajar ada ya. Berarti al-adhan yalbasu ya. Yalbasu mana? yang Yalbasu Memakai. itu fiil ya, Memakai. artinya memakai pakaian. Yalbasu al-miqtaf, al-qamisu, as-sauba, al-miqat. Aina ya? mikot. Al-miqat. Yaskunu fi. Yaskunu fi syakoti, yaskunu fil baiti, yaskunu fil hamam, yaskunu fil funduk mana? Hamam. Hamam. Al-hamam. Nggak bisa ya, tinggal fil hamam. Yusafiru bi. Ta'irah, ar-rihla, al-kitor, al-hafilah. Aina? Ya, bepergian dengan ta'irah, pesawat bisa, kitor bisa, kitor kereta ya, al-hafilah bis. Ini ar-rihlah ya. Bisa. Yadhabu ila aina? Muskala. Ilal muskalah. Ini nggak bisa ya. Muskalah. Yashuru bil alam, bisurur, bisuda, atau bil asnan. Aina? Mana yang nggak cocok? Surur. Surur kan? Surur apa? Surur bisa ya. Alamin ya. Yashuru bil alam juga bisa. Syurur. Bisa. Yashuru bil asnan. Ya. Gimana kita ngomong saya merasakan gigi? Kan nggak bisa ya. Yashuru bil. Ya harusnya ditambahin. Yashuru bi alamin fil asnan. Kayak gitu. Tapi kalau yashuru bil asnan nggak bisa. Ya, jadi bil asnan gigi. Ya malufi asyarika al jamiah atau yar malah halal mutawassito aina. Marhalal mutawassito ya. Jadi bekerja di perusahaan, bekerja di jamiah itu apa namanya? Universitas, toyar itu penerbangan ya. Ini marhalal mutawassito. Bisa. Yang akmil al-jumal at-taliyah biwat'i jam'il kalimat allati bainal qausain. Ini disebutkan jamaknya. Ini banyak juga ini. Salah skin aja ya. Uridu khamsa
Sebutkan jamaknya. Tadkirah itu tiket. Jamaknya apa? Tazakir. Kira. Tadzakir. Uridu khamsa tadzakir. Tiket. Aina sodikuka. Jamaknya apa? Iko. Asdiqo. Asdiko. Aina asdiko uka. Sa'adrusu khamsa hissah. Jamaknya? Ikot. So. Hisosin ya. Hisos. Jadi sa'adrusu khamsa hisosin. Nahliku halakoyah liku. Nahliku arro'sa. Jamaknya apa? Ruus. Ar-ru'us ya. Ruus. Nahluku ar-ru'us. Natufu sab'ata syautin. Jamaknya apa syaut? Aswatin. Aswat ya. Jadi kita bertawaf 7 putaran aswat. Putaran. Azuru titik al-yauma at-taliba. Jamaknya at-talibu apa? Labu. At-tulabu. Azuru at-tulab al-yaum. Unzur ila hadi at-tabi. Jamaknya apa? Tadi tobi itu perangko ya, apa jamaknya? Tubah. Oh. Tulabun. Nah, jamaknya towabe ya, Tawabi. Itu. towabe. Kam adadu gurfat, jamaknya apa? Gurufun. Mu'anas ya, kalau mu'anas berarti Gurufat. enggak, ini gurfatun ini jamaknya guraf ya, apa? Guruf. Guraf. Guruf. Jadi kam adadul guraf fil bait? Saya pada pertanyaan. Jelas ya. Jadi ini guraf ya. Ini yang bawahnya imla al-faraq bil kalimat as-sahihah abyad bayda al-abyad uridu ats-tsauba. Nah, ini silakan jadikan tugas ya nomor yang ini yang alif. Ya, jadi pilih mana yang benar. Uridu ats-tsauba abyad bayda atau al-abyad. Pilih salah satu. Kalau ada bukunya bisa langsung dicontreng saja. Kalau nggak ada bukunya berarti ditulis ya. Uridu ats-tsauba ditulis yang benar apa? Paham ya? 1 sampai 8. Nanti silakan jadikan tugas. Yang B ini nggak perlu ya. Yang Jim ini juga sama. Ini pilihan ganda ya. Askunu atau yaskunu. Nah, ini juga sama. Ya, jadikan tugas. Mumpung besok Sabtu Ahad ya, jadi bisa dikerjakan. Ini pilihan ganda. Pilih yang cocok mana. Umar yaskunu atau taskunu atau askunu. Nah, fil Madinah ada kathiro berarti syarikatun kathiro syarikatun atau syarikat kathiro. Nah, ini jadikan tugas. Yang ini yang akhir ini nggak perlu ya. Ya, jadi dua ini saja. Yang alif sama jim dijadikan tugas. Alinakum soal? Nafi. Besok apa Ustaz belajarnya? Besok kita lanjut ya. Kemarin kan huruf nasab ya, berarti setelah huruf nasab apa? Huruf Jam. 6. Huruf jazm ya. Huruf jazm atau nanti kita lihat dulu lah ya. Jadi sebenarnya nggak harus huruf ya, bisa kita belajar kaidah-kaidah yang mana mungkin sudah dipelajari tapi lupa ya, kayak idofah, habis itu kayak naat itu kan juga perlu kan sebenarnya. Jadi nanti mungkin antara idofah atau naat ya, atau domir mutasil. Karena kalau jazm itu nanti udah tinggi ya dan agak susah. Jadi kita kembali ke pelajaran qawaid yang di nahwu ya, tapi nanti kita lebih ke penjelasan nanti ada prakteknya juga ya.
Mungkin untuk besok yang pertama mungkin idofah dulu ya. Apa idofah ya. Jadi idofah seperti apa nanti sebenarnya itu udah ya di buku Durusul Lughah atau di buku Arabia Baina Yadaik ini juga udah. Tapi nanti kita lebih ke praktek untuk menyusun kalimat yang ada idofahnya. Paham tuh, ya? Rahim. Ada pertanyaan? Saya pernah tadi mikir alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang sisanya silakan dikerjakan sendiri ya. Yang Ana jadikan tugas alif sama jim ya. Nanti yang di soal kiroah coba dibaca-baca ya, dibaca habis itu coba dikerjakan ya. Yang jim nanti untuk hari Senin kita udah masuk di pelajarannya ya, al-inayah bisihah. Paham tuh, ya? Rahim. Baik, nata tim bikirat alhamdulillah. Apa yang dibilang Doa doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Seperti yang Anda ketahui di buku ini nanti ya kalian tuh melihat di buku jilid 2 ini percakapannya kan panjang banget ya. Nah, justru itu nanti kita akan belajar banyak di situ dan nanti akan kita belajar artinya, belajar menterjemah dan lebih baik sih ada bukunya nanti bisa antum tulis artinya ya. Dicoret-coret bukunya. Dan nanti kalau nulis arti kan nambah mufrodat juga. Jadi ya belajar seperti ini tuh seperti menghafal mufrodat tapi nggak ngerasa seperti menghafal. Kalau bisa ditulis ya. Kalau Anda sebutkan artinya itu ditulis ya karena itu sama aja nanti kita nambah mufrodat dan belajar mufrodat baru ya. Dan yang namanya bahasa itu ya mufrodat. Gimana kita ngomong bahasa lain kalau nggak ada kosakatanya? Ya gimana kita ngomong bahasa yang lain kalau kita nggak belajar kosakata ya mufrodat. Jadi ya, intinya belajar bahasa itu mufrodat. Ya. Kalau qawaid itu sedikit ya. Qawaid itu nggak terlalu banyak lah. Maksudnya ya cuma gitu-gitu aja qawaid. Tapi kalau mufrodat itu yang sangat banyak ya. Dan mufrodat bahasa Arab itu kosakatanya 10 kali lipat dari mufrodat yang ada di Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia itu biasanya kambing itu ya ada kambing jantan sama kambing betina. Bahasa Arab aja kambing ada berapa itu bahasa Arabnya? Gonamun, khorifun, syatun, banyak ya. Jadi itu salah satu kelebihan bahasa Arab bahwasanya banyak sekali mufrodat yang meskipun artinya sama tapi mufrodatnya banyak. Jadi itu harus kita mempelajari mufrodat seperti ini. Nah, syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa atifikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang nanya ini kok kenapa bisa banyak banget nama kambing? Ya, ada nama Ustaz, kambing jantan dan Ustaz nama Ana live kambing dulu ya betina. Ustaz ya. Izin dulu ya Ustaz. Nah, tafadhol yang mau keluar. Pindah Jadi kelas. biasanya kalau untuk nama hewan itu nama betina dan nama jantannya berbeda. Ya, jadi nggak seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris malah nggak ada bedanya sama sekali. Cat ya udah cat lah ada cat laki-laki jantan betina. Cuma kalau bahasa Arab itu beda ya. Contohnya kayak unta itu jamalun. Unta unta jantan, tapi kalau unta betina nakotun. Ada dajajatun sama dikun ya. Dajajatun itu ayam betina, kalau dikun ayam jantan. Dan itu hampir semua hewan yang seperti itu. Mungkin ada hewan yang mana nggak ada perbedaan. Contohnya samakun ikan ya. Ikan itu ya udah samakun, nggak ada perbedaan. Cuma ada juga hewan-hewan yang jantan sama betina berbeda. Dan kebanyakan hewan yang kayak gitu hewan mamalia ya. Hewan apa? Mamalia. Jadi hewan mamalia yang berbeda jantan sama betinanya. Tahu kan mamalia? Mamalia yang melahirkan, yang menyusui itu mamalia namanya. Jadi kayak insek atau kayak serangga yaitu kebanyakan
bahasa Arabnya cuma satu. Kayak ikan kan nggak termasuk mamalia ya. Jadi satu aja. Nah, tafadhal. شكرا أستاذ. Nah.